kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai critical book review. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Natasha Ramesi Manulang sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Kevin Joshua Hutauruk sebagai pemateri. Yang ketiga ada Oki Ramawati sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Liska Wanyuni sebagai pemateri. Baiklah, kita akan memulai. Pertama kita akan membahas tentang latar berdirinya adanya critical book report ini, di mana dalam sebuah buku pada umumnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Dalam penulisan critical book report ini, penulis akan membahas buku yang berjudul Management Information System. Dengan adanya critical book report ini, tentunya bermanfaat guna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selain itu, penulisan critical book report ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas wajib dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada penulisan critical book report ini, penulis tidak mengulas kembali isi keseluruhan buku, namun hanya mengulas kembali atau mengkritik salah satu topik atau salah satu pembahasan di setiap buku, yaitu information system, organization, and strategy. Selanjutnya, pada pembahasan kita akan membahas mengenai identitas buku, ringkasan isi buku, kelebihan dan kelemahan buku. Baik, yang pertama ada identitas buku. Adapun identitas buku yang kami review yaitu berjudul tentang Management Information System. Tahun terbit 2012, penerbitnya Pearson Education Inc. Yang dimana buku ini ditulis oleh Ken C. Loudon dan Jane P. Loudon. Isi buku. Bagian yang pertama yaitu organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil untuk mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran. Modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi adalah badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Semua organisasi modern memiliki karakteristik tertentu. Mereka adalah birokrasi dengan bagian kerja dan spesialisasi yang jelas. Aturan-aturan ini mencakup sistem pengambilan keputusan tidak memihak dan universal. Organisasi mencoba untuk merekrut dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme. Semua organisasi terdiri dari rutinitas dan perilaku individu. Kumpulan yang membentuk proses bisnis, kumpulan proses bisnis membentuk perusahaan bisnis. Aplikasi sistem informasi baru mengharuskan rutinitas individu dan proses bisnis berubah untuk mencapai tingkatan kinerja organisasi yang lebih tinggi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi, tetapi organisasi tidak dapat mempengaruhi lingkungan mereka dan memutuskan untuk mengubah lingkungan sama sekali. Terkadang teknologi dan informasi ini memiliki inovasi bisnis yang dihasilkan datang untuk mengubah lanskap dan lingkungan bisnis secara radikal. Inovasi bisnis secara longgar disebut dengan atau disebut mengganggu. Cara lain organisasi berbeda adalah dengan tugas mereka lakukan dan teknologi yang mereka gunakan. Bagian yang kedua yaitu bagaimana sistem informasi berdampak organisasi dan perubahan bisnis. Sistem informasi telah menjadi alat internal online interaktif yang saling terlibat dalam operasi menit ke menit dan pengambilan keputusan organisasi besar. Teori dan konsep dari ekonomi dan sosiologi membantu kita memahami perubahan yang dibawa oleh IT. Secara tradisional, perubahan telah mencoba untuk mengurangi biaya transaksi melalui integrasi vertikal dengan menjadi lebih besar, mempekerjakan lebih banyak wartawan, karyawan, dan membeli pasokan dan distributor mereka sendiri, seperti yang biasa dilakukan oleh General Motors and Ford.
Teknologi informasi dengan mempengaruhi biaya untuk memperoleh dan menganalisis informasi, menggunakan organisasi untuk mengurangi biaya agensi karena menurutnya lebih mudah menjadi manajer untuk mengawasi lebih banyak karyawan. IT mengurangi biaya agensi dan transaksi untuk lebih banyak karyawan. Nah, kita harus memperkirakan ukuran perusahaan menyusut seiring waktu karena lebih banyak modal yang diinvestasikan dalam IT. Teori yang didasarkan pada sosiologi organisasi yang kompleks juga memberikan beberapa pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dan menerapkan aplikasi IT baru. IT meratakan organisasi-organisasi birokrasi yang besar, yang terutama dikembangkan sebelum era komputer. Seringkali tidak efisien, lambat berubah, dan kurang kompetitif dibandingkan dengan organisasi yang baru dibuat. Dalam memahami ketahanan organisasi terhadap perubahan sistem informasi tidak terhindar menjadi terkait dalam politik organisasi karena mempengaruhi akses ke sumber daya utama, yaitu informasi. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa yang melakukan kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu organisasi itu membentuk internet. Khususnya World Wide Web memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal, dan bahkan pada organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet meningkatkan stabilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Intinya, internet mampu secara dramatis menurunkan biaya transaksi dengan gengsi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Jika jaringan sebelumnya adalah panduan apapun, suatu hasilnya adalah proses bisnis yang lebih sederhana, lebih sedikit, karena yang jauh lebih datar daripada masa lalu. Saya akan membahas tentang menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kekuatan kompetitif, misal Porter, adalah model yang paling banyak digunakan untuk memahami persaingan. Keunggulannya, model ini memberikan pandangan umum tentang perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan. Model Porter adalah semua tentang lingkungan bisnis umum perusahaan. Dalam model ini, 5 kekuatan kompetitif membentuk nasib perusahaan. Dalam model kekuatan kompetitif, Porter, posisi strategi perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh pesaingnya dengan pesaingnya langsung tradisional, tetapi juga oleh 4 kekuatan lain di lingkungan industri, yaitu peserta pasar baru, produk, pengganti, pelanggan, dan pemasok. Internet dapat mengubah seluruh industri, memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka melakukan bisnis. Sesi interaktif tentang teknologi memberikan detail lebih lanjut tentang transformasi industri, konten, dan media. Selanjutnya, menggunakan sistem untuk keunggulan masalah manajemen itu ada 3. Yang pertama, sistem informasi strategis sering mengubah organisasi serta produk, layanan, dan prosedur operasinya, mendorong organisasi ke dalam pola perilaku baru. Berhasil menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah tantangan dan membutuhkan koordinasi yang tepat dari teknologi, organisasi, dan manajemen. Yang kedua, keunggulan kompetitif yang diberikan sistem strategis tidak selalu bertahan cukup lama untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Internet dapat membuat keunggulan kompetitif menghilang dengan sangat cepat karena hampir semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Dan yang ketiga, mengadopsi jenis sistem strategis yang dijelaskan dalam bab ini umumnya memerlukan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Saya akan melanjutkan materi tentang masalah keputusan manajemen. Nah, misalnya ada toko di Texas yang mungkin stok pakaian dalam ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih cerah daripada di New York atau Macy's di Chicago State Street, yang mungkin menyertakan lebih banyak variasi riasan nuansa yang menarik untuk pembeli trendy. Nah, sebelum merger, US Airways kembali ke tahun 1939 dan mereka memiliki banyak
proses bisnis tradisional, birokrasi yang lamban, dan fungsi sistem informasi yang telah dialihdayakan ke data electronic system. Nah, Amerika West itu dibentuk pada tahun 1981 dan memiliki tenaga kerja yang lebih muda, budaya kewirausahaan yang lebih bebas, dan mengelola informasi sendiri sistem. Meningkatkan pengambilan keputusan, menggunakan database untuk memperjelas strategi bisnis. Nah, sistem informasi sangatlah membantu perusahaan bersaing dengan mempertahankan biaya rendah, membedakan produk atau layanan dengan fokus pada ceruk pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan meningkatkan hambatan masuk pasar dengan tingkat keunggulan operasional yang tinggi. Lanjut, saya di sini akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan. Di sini saya akan hanya membahas tentang kelebihan, dan kelemahan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kelebihan buku. Dalam penulisan Critical Book Report ini, kelompok kami mendapatkan beberapa kelebihan dari buku ini sebagai berikut. Yang pertama, setiap materi dari bab ketiga ini disusun dan dijelaskan dengan sangat baik, jelas, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca, khususnya mahasiswa manajemen. Yang kedua, buku ini juga dilengkapi dengan latihan sehingga pembaca dapat melatih kemampuan para pembaca. Yang ketiga, pada materi bab 3 ini dilengkapi dengan tabel dan gambar serta penjelasan yang bagus terhadap tabel dan gambar tersebut, sehingga membantu memudahkan para setiap pembaca, khususnya para mahasiswa manajemen. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dalam penulisan Critical Book Report ini, kelompok kami mendapatkan satu kelemahan dari buku ini sebagai berikut, yaitu menggunakan bahasa Inggris sehingga saat ditranslate ke bahasa Indonesia, terdapat beberapa kata yang tidak sesuai sehingga sedikit sulit untuk dipahami. Baiklah, yang terakhir ada penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh lingkungan untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen organisasi. Modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi atau perusahaan mengubah input ini menjadi produk dan jasa dalam fungsi produksi. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan sebagai imbalan atas input pasokan. Sistem informasi telah menjadi alat integral online interaktif yang sangat terlibat dalam operasi menit ke menit dan pengambilan keputusan organisasi besar. Selama dekade terakhir, sistem informasi secara fundamental telah mengubah ekonomi organisasi dan sangat meningkatkan kemungkinan untuk mengatur pekerjaan. Yang selanjutnya ada saran. Kelompok memberikan saran terhadap penulisan ini, yaitu buku yang berjudul Manajemen Informasi Sistem ini cocok untuk dijadikan referensi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Karena pada pembahasan setiap buku, khususnya pada pembahasan chapter 3, pada buku ini mudah dipahami dan penjelasan dari buku sudah dijelaskan dengan rinci. Sebaiknya untuk pembuatan makalah CBR berikutnya menambah referensi buku agar bisa lebih melengkapi materi atau pembahasan yang kurang pada buku. Cukup sekian presentasi kami. Cukup sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3 mengucapkan Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.